easy go. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama kami di channel Bang Hilman. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas kelompok dengan sistem diskusi online tentang UKBM Fisika KD 3.8 4.8 tentang gelombang mekanik. Kan di sini dari saya mewakili dari kelompok saya terdapat pertama ada Dila Renhat absen 6, yang kedua ada Fauzan Dwi absen 11, ketiga ada Irma absen 14, yang keempat saya sendiri Muhammad Imani Saldi absen 20, yang kelima ada Vienna absen 29. Di sini kami mengerjakan kegiatan belajar 1, yaitu tentang klasifikasi gelombang berdasarkan arah rambatannya. Nah, jenis kegiatan di sini dilakukan diskusi secara kelompok online. Tujuan kegiatan ini adalah peserta didik dapat membandingkan klasifikasi gelombang dengan baik. Yang kedua, peserta didik menggerakkan selingki dengan terampil. Adapun kegiatan yang kami lakukan yaitu pertama, melakukan diskusi online dengan kelompok. Yang kedua, membaca teks yang dikutip dari alamat web di bawah itu. Yang ketiga, melakukan diskusi bersama teman satu kelompok untuk membahas materi yang dibaca, untuk saling bertukar pendapat dan pemahaman tentang gelombang mekanik. Berikut ini adalah screenshot kegiatan bukti bahwa kami sudah melakukan diskusi kelompok online. Ya, kami menggunakan WhatsApp untuk pendapat sini. Ya, nah, diskusi tentang kegiatan ini melalui WhatsApp. Langkah selanjutnya yaitu mengamati percobaan sederhana melalui literasi melalui link berikut ini. Oke, kita akan lihat videonya terlebih dahulu. Oke, langkah selanjutnya yaitu setelah melakukan pengamatan dan analisa tersebut,
Kami menganalisis klasifikasi gelombang dengan menjawab pertanyaan beberapa berikut ini saat diskusi bersama kelompok. Yang pertama, apa yang dimaksud gelombang? Gelombang adalah suatu usikan atau getaran yang merambat pada suatu medium yang membawa energi dari satu tempat ke tempat yang lainnya, atau bahkan gelombang bisa bergerak tanpa melalui media, seperti di ruang hampa. Jadi bisa disimpulkan gelombang itu adalah getaran yang bisa berulang dan bisa merambat melalui media tertentu atau bahkan tanpa media sekalipun. Dan gelombang juga terdapat pada medium karena adanya perubahan bentuk yang menimbulkan gaya gas, di mana dapat berjalan dan juga dapat memindahkan energi dari suatu tempat ke tempat yang lainnya tanpa membuat partikel medium berpindah secara permanen, yaitu tidak ada perpindahan secara massal. Malahan setiap titik khusus berosilasi di sekitar suatu posisi tertentu. Tanjakan selanjutnya yaitu bagaimana gerakan selinki pada saat digerakkan ke atas dan ke bawah serta arah mendatar pada menit ke 2.09. Untuk lebih mengetahui, kita lihat dulu menit ke 2.09. Kita lihat langsung ke menit 2.09. Kita lihat apa yang dilakukan orang tersebut. Pada video tersebut, tepatnya pada menit 2.09, kita dapat mengetahui gerakan selinki saat digerakkan ke atas dan ke bawah serta arah mendatar. Yang pertama, saat selinki digerakkan ke atas dan ke bawah, terlihat bahwa gerakan pada gelombang yang berjalan sepanjang selinki seperti memindahkan informasi secara tegak lurus ke arah atas, sementara itu gelombangnya juga menjalar ke arah bawah. Selinki membentuk seperti gelombang sinus dengan bukit dan lembah. Satu gelombangnya ditandai dengan satu gunung dan satu lembah. Yang kedua, saat selinki digerakkan ke arah mendatar, terlihat bahwa gerakan pada gelombang yang berjalan di sepanjang selinki seperti memindahkan informasi ke arah yang sama dengan penjalaran gelombang, sehingga selinki tidak berubah bentuk. Selinki seperti gelombang yang membentuk bagian yang rapat atau rapatan dan bagian yang renggang atau regangan. Satu gelombangnya ditandai dengan satu rapatan dan satu regangan. Selanjutnya, pertanyaan berikutnya, coba kamu gambarkan gerakan selinki tersebut masing-masing. Ya, yang pertama kita bisa lihat dari video tadi, gerakan selinki saat digerakkan ke atas dan ke bawah, kurang lebih gambarnya seperti ini. Yang kedua, gambar saat selinki digerakkan ke arah mendatar. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimanakah arah getar dan arah rambat dari selinki saat digerakkan ke atas dan ke bawah serta arah mendatar? Yang pertama, saat selinki digerakkan ke atas dan ke bawah, arah getarnya tegak lurus dengan arah rambatnya membentuk seperti gelombang sinus. Yang kedua, saat selinki digerakkan ke arah mendatar, arah getarnya searah dengan arah rambatannya. Yang pertanyaan selanjutnya, disebut apakah gelombang pada selinki saat digerakkan ke atas dan bawah serta mendatar? Saat gelombang pada selinki digerakkan ke atas dan ke bawah bisa disebut dengan gelombang transversal. Yang kedua, gelombang pada selinki saat digerakkan ke arah mendatar disebut dengan gelombang longitudinal. Pertanyaan terakhir, buatlah kesimpulan klasifikasi gelombang berdasarkan kegiatan yang kamu ketahui yang telah kamu lakukan. Kesimpulannya adalah
Gelombang adalah getaran yang bisa berulang dan bisa merambat melalui media tertentu atau bahkan tanpa media sekalipun. Dan gelombang juga terdapat pada medium karena adanya perubahan bentuk yang menimbulkan gaya bekas, di mana dapat berjalan dan juga dapat memindahkan energi dari suatu tempat ke tempat yang lainnya. Dapat membuat partikel medium berpindah secara permanen, yaitu tidak ada perpindahan secara massal. Malahan setiap titik khusus berosilasi di sekitar suatu posisi tertentu. Kesimpulan yang kedua yaitu menurut arah getarnya, gelombang dibedakan menjadi dua, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Gelombang transversal adalah gelombang yang arah getarnya tegak lurus dengan arah rambatnya membentuk gelombang sinus. Gelombang transversal memindahkan informasi secara tegak lurus ke arah atas sementara gelombangnya menjalar ke arah bawah. Slinky membentuk gelombang sinus dengan bukit dan lembah. Satu gelombang transversal ditandai dengan satu gunung dan satu lembah. Selanjutnya, gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getarnya searah dengan arah rambatnya. Gelombang longitudinal memindahkan informasi ke arah yang sama dengan penjalaran gelombang sehingga slinky tidak berubah bentuk. Slinky gelombang longitudinal membentuk bagian yang rapat atau rapatan dan bagian yang renggang atau regangan. Satu gelombang longitudinal ditandai dengan satu rapatan dan satu regangan. Demikian penjelasan hasil kerja kelompok kami. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, comment, and like. Bye.